Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dan pemirsa YouTube SMA Negeri Pakusari yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk bertemu kembali dalam acara Kultum. Tentang pertolongan Allah itu dekat dengan 5 amalan. Apakah kelima amalan itu? Marilah kita ikuti materi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uddatan min lisani yafqahu qauli. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Yunus ayat 107. Tidak ada yang lebih penting dari hidup ini selain dekat dengan Allah, pencipta kita, pemilik diri kita, yang menggenggam langit dan bumi, dan berikut segala urusan kita. Jika kita dekat dan diridai Allah, maka segala sesuatu, segala permasalahan akan menjadi selesai dan akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Permasalahannya adalah bukan masalah yang kita hadapi berat atau ringan, tetapi Allah menolong kita atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Masalah kecil terkadang terasa berat apabila Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita. Sebaliknya, permasalahan itu berat tetapi akan terasa ringan dan penyelesaiannya bisa segera kita temui apabila Allah datang dengan pertolongannya. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudorotan atau permasalahan dalam hidup kita, tak ada yang bisa menyelesaikannya kecuali dengan izin Allah. Semisal kita ditimpa rasa gelisah, tidak ada yang bisa menenangkan kita kecuali izin dari Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita ditimpa sakit, baik itu keluarga kita, kita sendiri, atau anak-anakku sekalian yang ditimpa sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali kesembuhan itu datangnya dari Allah. Oleh sebab itu, yang harus kita takutkan adalah apabila pertolongan itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita sibuk mencari penyelesaiannya sendiri tanpa melibatkan Allah. Sehingga permasalahan ini semakin rumit. Kadang-kadang kita datang kepada orang yang tidak tepat dan penyelesaiannya juga tidak tepat. Hingga kalau kita punya permasalahan, sebaiknya kita libatkan Allah dalam
menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Seharusnya apabila kita mendapatkan kemudorotan ataupun permasalahan dalam kehidupan kita, maka Allah sudah memberikan pengajaran kepada kita, memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya lah juga kami akan kembali. Al-Baqarah ayat 156. Anak-anakku sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah, jadi yakinlah bahwa penolong kita satu-satunya itu hanyalah Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya selalu ada jalan dari setiap masalah yang dihadapinya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluan kita, baik itu keperluan lahir maupun keperluan batin. Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan dan akan memenuhi kebutuhan. Semisal Allah menciptakan paru-paru untuk makhluknya, maka Allah mencukupkanlah kebutuhan paru-paru itu berupa udara dengan gratis, dengan berlimpah. Nah, inilah bentuk pertolongan Allah itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Permasalahannya adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada 5 hal amalan yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah sabar dan memperbaiki sholat. Sabar bukan berarti kita itu pasif, bermalas-malasan, menunggu, tidak. Tetapi sabar itu harus kita jemput, kita harus berusaha, berikhtiar. Kita serahkan, kita tawakal kepada Allah atas segala permasalahan yang ada. Sambil sabar menunggu hasilnya. Memperbaiki sholat maknanya adalah bahwa sholat yang sudah kita lakukan sehari-hari yang wajib itu bisa ditingkatkan dengan sholat-sholat sunnah yang ada. Baik itu sholat tahajud misalnya, sholat duha, ataupun sholat-sholat yang menyertai, sholat-sholat sunat yang menyertai sholat wajib. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi saat ini adalah bulan Ramadan, maka dengan memperbanyak membaca Al-Quran, baik itu di masjid ataupun di surau-surau, secara berjamaah ataupun secara individu, makin banyak kita membaca Al-Quran berarti kemungkinan kita akan banyak mendapatkan keajaiban dari Allah. Yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan saat ini dengan membaca Al-Quran, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan ditingkatkan menjadi 10 kali pahala kebaikannya. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka kemungkinan akan banyak keajaiban yang akan kita dapatkan dari Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Semakin sering mengucapkan sholawat, maka akan semakin sering mengingat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul akhir. Yang keempat, memperbanyak istighfar. Barang siapa terus-menerus melafadzkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, insya Allah kita akan dilapangkan dari kesempitan. Allah akan memberi jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah datangkan rizki yang tidak terduga-duga.
Yang terakhir adalah perbanyaklah sedekah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Sedekah ini tidak semata-mata berbentuk materi. Bisa juga sedekah ini berupa ilmu, berupa senyum, ataupun berupa silaturahmi kita kepada sesama. Allah melihat setiap perbuatan kita dan Allah akan memberikan imbalannya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itulah 5 hal atau 5 amalan yang bisa kita lakukan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan amalan ini dan selalu kita diridhoi oleh Allah untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya pribadi dan juga kepada anak-anakku dan pemirsa YouTube SMA Negeri Pakusari. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.